Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Laporan khusus 1. Jansen kawan Gus Dur. Alwi Shihab bertubi-tubi dituding terlibat berbagai skandal, mulai Bulog, impor gula, hingga tender listrik. Menteri Luar Negeri Alwi Shihab tak kunjung reda menuai gunjingan. Tatkala kasus duit Bulog meledak bulan lalu, Alwi disebut ikut terlibat. Dan Senin pekan lalu, dirinya disebut koran Asian Wall Street Journal sebagai pemegang peran kunci dalam pembatalan kontrak PT Bukaka Teknik Utama yang sudah diumumkan sebagai pemenang tender proyek transmisi PLN Jalur Klaten Tasikmalaya. Berbagai tuduhan itu dalam pandangan Alwi sebagai bagian dari kampanye untuk membentuk opini yang memojokkannya. Satu isu reda, kabar buruk lain menguat. Klarifikasi baginya seakan tak ada arti lagi. Alwi dilahirkan di Rapang, Sulawesi Selatan 54 tahun silam. Ia dibesarkan dalam keluarga terdidik dan religius. Ayahnya, Profesor Abdurrahman Shihab, adalah ulama tafsir Al-Quran terkemuka di Sulawesi Selatan. Sejarah hidup Alwi lumayan berwarna. Sabtu pagi pekan lalu, ayah 3 anak ini menerima wartawan Gatra Asrori S. Karni di rumahnya, Jalan Poso, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di pagi yang sejuk itu Alwi tampil santai. Ia mengenakan kemeja panjang biru laut. Bagian bawahnya dimasukkan dalam lipatan sarung kotak-kotak warna cerah. Alwi didampingi istrinya Ashraf Shihab dan adik iparnya Ali. Petikannya: bagaimana konteks pertemuan Anda, Gus Dur dan Harod Jansen di Hotel Hilton, Cancun, Meksiko pada 11 April? Benarkah itu forum lobi untuk menyingkirkan Bukaka sebagai pemenang tender? Harod Jansen itu kawan lama Gus Dur. Jansen menjelaskan pada kawannya yang kebetulan seorang presiden bahwa hasil tender PLN ini ada masalah. Dia katakan pemenang tender pertama dalam kurung Bukaka dan kedua dalam kurung Hyundai belepotan. Ketika itu saya bilang pada Jansen bahwa Gus Dur dan saya tak tahu soal teknis. Bagusnya you ketemu sama Direktur Utama PLN Kuntoro Mangku Subroto. Habis pertemuan itu ketika di Kuba, Gus Dur tanya pendapat saya. Saya bilang ini pemenang pertama ada anomali, yang kedua ada masalah, pemenang ketiga nanti bisa bicara ke luar negeri bahwa tender PLN nggak bener. Maka saya sarankan lebih baik diadakan tender ulang. Itu lebih netral dan adil. Presiden setuju. Apa interest Jansen ikut terlibat bicara soal tender? Sebagai kawan, dia mau melihat pemerintahan Gus Dur bersih. Dia tahu masalah bahwa ada berita buruk tentang tender ini. Jansen tak menjelaskan performance ABB. Jangan-jangan dia bawa kepentingan bisnis ABB
Bukankah ini kronisme tak sehat? Memang orang bisa menilai Jensen pro ABB, tapi kan Gus Dur tidak 100% menuruti kata Jensen. Logikanya kalau Gus Dur main KKN, dia akan tunjuk ABB. Dia bisa pakai alasan bahwa pemenang pertama belepotan dan yang kedua penyakitan. Toh Gus Dur malah memilih tender ulang karena dia mau melihat hal ini secara bersih. Bagaimana sebenarnya hubungan Jensen dengan ABB? Saya tak tahu persis. Yang jelas menurut Gus Dur, penjelasan Jensen itu jujur. Dia sudah lama berkawan dengan Gus Dur. Dia yang ikut mengurus pengobatan mata Gus Dur di Utah. Saat berobat, Gus Dur malah tinggal di rumah Jensen. Dia pengusaha yang punya jaringan dengan Moran Eyes Center, tempat mata Gus Dur diobati. Saya baru kenal dia ketika mengantar operasi mata Gus Dur itu. Bagaimana dengan peran Daniel Tai dalam kasus ini? Daniel Tai ini wakilnya Jensen di Indonesia. Dia secara seksama mempelajari masalah ini. Dia punya dokumen di mana Jepang keberatan tentang Bukaka. Gus Dur itu sudah lama berkawan dengan Daniel Tai. Sebagai kawan, logikanya kalau ada hal nggak benar yang dia tahu, maka Daniel Tai akan beritahu Gus Dur. Kalau ingin tahu kebobrokan Bukaka, tanya saja pada Daniel Tai. Dia akan menjelaskan kenapa menganjurkan supaya Bukaka didiskualifikasi. Dia sudah menjelaskan pada saya, tapi saya tak etis memberitahu. Apakah Gus Dur cross-check ke informan lain setelah mendengar dari Jensen? Saya nggak tahu. Dia percayakan masalah ini kepada tim. Dia melihat citra KKN Bukaka terlepas dari kasus PLN ini memang sudah ada. Sehingga dengan adanya informasi ini, dia berpandangan sebaiknya janganlah diteruskan. Laporan Inspektur Jenderal Departemen Pertambangan bilang, Bukaka memang belepotan. Pak Kwik Kian Gi sepakat. Meski tender sudah diterima karena dianggap tak layak, laporan terus masuk ke Presiden yang menyuruh melihat lagi tender ini. Lalu muncul kesepakatan memang ada masalah di Bukaka. Anda pernah mengatur pertemuan Daniel Tai dan Harold Jensen dengan Kuntoro Mangkusubroto? Ya, karena mereka komplain, sementara saya dan Gus Dur tak paham hal-hal teknis. Saya pertemukan mereka dengan Kuntoro supaya antara yang keberatan dan pengambil keputusan ada kejelasan. Apa hasilnya? Silakan dibicarakan. Saya tak kenal ABB, tak ada hubungan dengan Hyundai. Kenal dengan Daniel Tai juga baru. Ada kabar bahwa dalam rapat tim restrukturisasi dan rehabilitasi PLN, Anda yang mengusulkan supaya ABB dimenangkan. Oh, tidak. Bisa dicek. Justru saya yang mengusulkan tender ulang. Tanya saja ke Kuntoro. Saya telepon dia dari Amerika waktu ditanya pendapat saya. Karena dengan tender ulang ada asas keadilan. You bisa cek. Kalau ada orang bilang saya maunya ABB, kapan saya bicara? Tanya Pak Kwik, apa pernah saya mengusulkan ABB? Tanya Pak Kwik, di rapat itu siapa yang mengusulkan tender ulang?
Saya yang usulkan. Saya bilang kasih kesempatan semuanya, termasuk Bu Kaka. Bisa ditanya sama Yusuf Kalla. Awalnya saya malah membantu Bu Kaka. Kasus ini berasal dari adanya surat seorang tokoh partai berkuasa di Jepang kepada presiden yang menjelaskan bahwa Bu Kaka punya masalah. Saya pikir ini hanya kepentingan orang tertentu untuk memojokkan Bu Kaka. Hubungan saya dengan Yusuf Kalla itu amat dekat. Orang tua kami sama-sama pengurus masjid di Ujung Pandang. Maka saya bilang sama Yusuf atau Ahmad Kalla, saya agak lupa bahwa ada surat dari Jepang yang enggak senang sama you. Kalau bisa you counter dengan surat dari mitra you di Jepang bahwa mereka tak keberatan dengan Bu Kaka. Tapi perkembangannya lain. Laporan yang masuk malah menguatkan dugaan bahwa Bu Kaka bermasalah. Saya tak bisa berbuat lain. Kata Gus Dur, Bu Kaka pernah gagal menggarap proyek, tapi dibantah pihak Bu Kaka. Gus Dur tak menunjukkan kasus nyata. Sebelumnya memang ada proyek Bu Kaka yang selesainya lambat, sehingga performanya jelek. Yusuf Kalla ketika saya tanya bilang itu bukan urusan dia, itu urusan birokrat yang memperlambat. Tapi orang kan tidak bisa tahu lambatnya karena apa. Yang jelas performan dia tak bisa dipenuhi secara baik. Itu sudah cacat. Bahwa alasannya karena longsor, hujan atau apa, itu bukan alasan. Maksud Gus Dur di situ, dan itu termasuk dalam bagian argumentasi. Sebagai anggota tim, apakah Anda merekomendasikan kepada Gus Dur supaya kebobrokan Bu Kaka dibuka secara transparan sehingga tidak hanya berujung pada polemik? Saya kira dia akan membuka nanti di interpelasi. Saya tak merekomendasi. Itu soal intern. Anda dituding terlibat berbagai kasus, mulai Bulog, PLN hingga skandal impor gula. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu bagian dari kampanye anti saya. Mulai soal Bulog, dibilang saya pernah telepon meminta dana, nggak mempan, maka dibuat isu baru. Ini saya melihat dia kehabisan amunisi. Lagi pula kenapa juga tidak menggugat saya kalau saya rugikan? Saya tahu ada kampanye anti saya. Saya sudah dikonfirmasi oleh seorang wartawan bahwa ada kabar saya, Roji Munir, dan Khofifah terlibat dalam impor gula. Masya Allah, saya tak tahu menau, tapi toh saya dianggap sudah bicara dan sudah terima. You sebagai wartawan kan bisa telusuri kapan, di mana, dan siapa yang pertama bercerita. Mengapa bisa muncul kampanye anti Anda? Masalahnya orang yang dekat Gus Dur tak semuanya menyuarakan kepentingannya. Orang yang merasa tak terwakili maunya menggeser orang yang dekat Gus Dur. Gatra 1 Juli 2000 halaman 68 dan halaman 69.